kita akan teruskan ya untuk menjadi pribadi yang dikangenin. Bukan hanya dikangeni manusia, tapi yang terutama dikangeni oleh Tuhan. Karena ada bonus yang luar biasa yang sudah kita dengar tadi sebelumnya. Kita akan bongkar satu persatu yuk untuk menjadi dikangeni bagaimana. Kita belajar dari karakter Yesus aja. Kenapa Yesus bisa dikangeni oleh banyak orang dan dikangeni oleh Bapa di surga. Yang pertama yuk kita buka ya. Kejadian 3 ayat 5 sampai dengan 6. Ini naturnya manusia yang membuat makanya susah untuk kita disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama. Karena ini yang selalu kita bawa-bawa dan tetap ada tinggal dalam diri kita. Kejadian 3 ayat 5 sampai dengan 6. Tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya itu dan dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Waktu kita baca ini ciri khas daripada manusia, ini naturnya manusia, yaitu apa? Ingin seperti Tuhan. Artinya manusia itu karakternya selalu pengen eksis, betul? Karena dia butuh pengakuan ya, dia rasanya puas kalau orang menyadari dan mengakui dia orang hebat, orang yang keren ya, dan nggak bisa hidup dengan apa adanya ya. Makanya kita sebenarnya capek loh ya, wanita-wanita, kalau engkau hidup dari pengakuan manusia engkau akan capek ya. Sering kali saya lihat itu ada ibu-ibu yang arisan misalnya. Sebenarnya bukan mereka arisan loh, yang arisan tasnya betul. Karena kalau tas mahal baru datang arisan. Tapi giliran tasnya ndak ada atau kalah saing dengan ibu-ibu lain nggak mau datang. Seringkali kita pikir penampilan ini yang membuat kita eksis ya. Ini adalah natur daripada manusia. Bayangkan manusia pertama aja udah pengen sama seperti Tuhan. Ya pengennya tampil ya, kalau bukan dia nanti yang tampil nggak mau pelayanan ya, pengennya harus tampil di mimbar. Nggak ada yang salah dengan tampil di mimbar, tapi jangan itu yang menjadi motivasi kita dalam pelayanan. Karena kalau sekedar hanya untuk diakui dan dipuji oleh manusia, kita nggak akan pernah segambar dengan Tuhan ya. Nah dikatakan seperti itu, ada kadang-kadang ibu-ibu kalau dia nggak make up, nggak pede, rasanya aduh nggak keren nih gua ya. Padahal Tuhan tuh ajarkan kita apa adanya. Mana bukti Yesus apa adanya? Yesus tuh pribadi yang paling gak suka tampil. Itu yang membuat dia disukai oleh manusia dan disukai oleh Tuhan. Ya, supaya hanya Tuhannya yang menonjol. Jangan kitanya yang menonjol. Coba kita lihat ya. Mana buktinya Yesus adalah pribadi yang tidak suka harus eksis ya. Dia adalah pribadi yang low profile. Dia orang yang apa adanya. Itu yang membuat dia disukai. Terutama disukai oleh Bapa di surga. Kita buka Yohanes 6 ayat 14 sampai dengan 15. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jelas. Yesus itu tipikalnya gak perlu dipuji oleh orang. Dia tahu orang mulai mengangkat-angkat dia, mulai memuji-muji, dia mundur, dia menghilang. Dia merasa it's okay, kemuliaan hanya untuk Tuhan semata-mata, bukan untuk saya. Tapi seringkali kita suka dengan pujian, suka dengan pengakuan manusia. Kalau ini masih menjadi gaya hidup kita, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa disukai oleh Bapa di surga. Karena pribadi yang pengen selalu tampil, yang selalu eksis, itu bukan karakter daripada Yesus yang sesungguhnya. Ya, dikatakan kalau sudah mulai dipakai, nah ini yang paling bahaya dalam pelayanan loh. Sudah mulai dipakai ya, seringkali karena merasa dipakai, pinter nyanyi, pinter musik, kita mulai jual mahal ya, mulai banyak cingkuneknya kalau orang Medan yang seperti itu, mulai banyak gaya gitu loh ya, rasanya kalau nggak sesuai tarif nggak mau, kalau PK nggak cocok nggak mau. Itu orang yang butuh pengakuan manusia, nggak akanlah kita bisa disukai oleh manusia, apalagi disukai oleh Tuhan. Harusnya belajar dari Yesus, lahir di kandang domba loh. Tapi it's okay, Tuhan nikmatin aja. Punya papa anak tukang kayu, it's okay. Tapi seringkali kita malu mengakui kita anak siapa. Mungkin kebetulan orang tua kita orang sederhana, mungkin hanya supir, mungkin kuli bangunan, hanya mungkin orang pekerja di kantor yang sangat bergaji sangat-sangat biasa. Kita malu mengakuinya. Kita maunya kalau bisa orang tahu kita anak konglomerat. Orang mau tahu kita dengan ini dan itu. Selama itu yang menjadi gaya hidup kita, nggak akan tuh kita bisa menjadi pribadi yang dikangenin. Ayo belajar dari anak Allah yang maha tinggi. Nggak pakai kriteria tuh Tuhan, gua datang ke dunia minimal gua lahir di rumah sakit yang paling mahal di dunia. Minimal gua mesti keluar dari keluarga konglomerat. Enggak tuh, Tuhan oke-oke aja. Saya juga awalnya kadang-kadang
membutuhkan seperti itu. Perlu pakai atribut kalau keluar dari rumah. Suami saya yang mengajarkan saya, kamu apa adanya aja. Kadang-kadang aku suka seperti di rumah saya. Sering kalau mau jujur ibu-ibu, saya pakai handuk loh. Ya, pakai handuk itu kadang-kadang keluar rumah karena berhubung karena anjing saya mungkin lari gitu loh. Nah, kalau mungkin saya orang yang jaim, yang perlu eksistensi, mungkin aku akan repot, mesti keramas dulu ke salon baru ngurus anjing saya yang udah sempat lari, betul? Tapi kalau hidup ini apa adanya itu lebih keren. Dan itu pribadi Yesus banget loh. Jadi hari ini mari koreksi, waktu engkau dan saya hanya butuh atribut, tidak pede dengan keberadaan kita. Kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang disukai oleh Bapa di surga. Belajar dari Yesus. Pribadi yang dikangeni oleh Bapa adalah apa adanya. Nikmatin apapun keberadaan kita. Mungkin engkau punya suami yang sangat biasa dibandingkan dengan keluargamu. It's okay, so what gitu loh. Kenapa kita harus membandingkan suami saya harus sama dengan suami orang lain? No, setiap orang punya berkat berbeda. Setiap orang punya nasib yang berbeda, tapi percayalah kalau kita disukai oleh Tuhan itu ada terobosan, kita akan mengalami promosi dan yang pasti kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Ada pembelaan demi pembelaan Tuhan akan kita alami. Itu yang pertama tentang dikangeni. Siapa dia tadi? Adalah pribadi yang tidak butuh eksistensi, yang tidak butuh pujian daripada manusia. Karena lebih baik kita diakui oleh Tuhan daripada kita hanya cuma diakui oleh manusia. Gak usah takut dengan apapun keberadaanmu, nikmatin karena itu pribadi yang disukai oleh Tuhan. That's number one. Yang kedua daripada Yesus jelas kita tahu Tuhan kita adalah pribadi yang tidak pandang muka. Tuhan bisa bergaul dengan perempuan Samaria. Jelas notabene-nya dia adalah pribadi yang menikah 5 kali dan terakhir kumpul kebo loh. Tapi Tuhan enjoy itu ngobrol sama dia padahal panasnya luar biasa. Di bawah terik matahari, belum lagi laparnya minta ampun. Sampai murid-murid harus pergi membeli makanan untuk Tuhan. Karena memang Tuhan lagi letih, capek dan lapar. Tapi waktu ada perempuan Samaria pengen ngobrol-ngobrol curhat, Tuhan kasih waktu tuh. Tuhan bergaul bukan karena hanya dengan orang kaya saja, dengan orang sederhana, bahkan dengan Bartomius. Siapa yang nggak tahu dia pengemis buta miskin lagi, tapi Tuhan ngobrol sama dia. Artinya Tuhan kita adalah Allah yang tidak pandang muka, tapi seringkali kita sebagai wanita kita pandang muka, misalnya bergaul, ya kita hanya mau bergaul dengan orang yang selevel dengan kita. Jangan pakai kasta dalam bergaul ya, karena waktu kita pakai tebang pilih, kita nggak akan pernah menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Siapapun mereka, kita harus menerima mereka apa adanya. Mau dia orang sederhana, mau dia orang yang gagal, mau dia orang yang berhasil, mau dia orang yang punya segala-galanya, it's okay. Yesus nggak pernah banding-bandingkan. Yesus pernah tinggal di rumah Zakius orang kaya, betul. Siapa yang nggak tahu Zakius orang kaya? Tapi Yesus juga pernah makan bersama-sama dengan perempuan Samaria. Bahkan Yesus juga pernah menikmati kebersamaan dengan Bartomius, pengemis buta yang miskin. Bagaimana dengan kita? Waktu kita dalam ibadah, ayo dong berbaur ya. Kita belajar mau tahu yang di sebelah kita. Jangan kita hanya cuman kelompok kita saja. Jangan menjadi orang yang eksklusif. Karena eksklusif itu bukan pribadi yang dikangeni oleh Bapa di surga. Tuhan saja datang ke dunia ini itu karena apa? Dia nggak mau jadi pribadi yang eksklusif. Kalau dia eksklusif dia hanya di surga dong. Tapi datang ke dunia ini dan datangnya bukan main-main di tempat yang paling kotor Tuhan datang. Artinya Tuhan kita bukan pribadi yang pandang muka. Bagaimana dengan kita? Seringkali kadang-kadang wanita-wanita jomblo nih ya, wanita-wanita jomblo cari jodoh, ngelihat penampilan. Kalau mobilnya keren atau kalau diajak makan ke restoran, padahal belum tentu mobilnya, mungkin ngutang, pinjam mobil tetangga. Yang paling bahaya ya, kalau sampai mobilnya hasil rampokan, ampiun deh. Betul? Seringkali kita mesti lihat penampilan. Itu berarti kita belum siap untuk tidak pandang muka. Walaupun mungkin seorang itu mungkin biasa menurut kita, percayalah, walaupun dia biasa, tapi kalau memang itu daripada Tuhan, Tuhan bisa jadikan menjadi luar biasa. Stop. Tutup buku untuk pandang muka, untuk pilih kasih. Karena Yesus pun mengajarkan bahwa waktu kita pandang muka itu dosa loh, betul? Dalam melayani juga seperti itu, ketemu dengan jemaat-jemaat yang biasa, mungkin pakai sendal jepit, mungkin juga agak berbau, kita nyalam juga mungkin agak jauh-jauh seperti ini. Tapi coba kalau jemaatnya misalnya pakai berlian yang 5 karat, yang sampai jalan juga nggak bisa. Kita nyalamnya sampai berjam-jam loh, senyumnya mah petsoden terus. Apa itu pribadi yang disukai oleh Tuhan? Pribadi yang dikangeni oleh Tuhan itu nggak pandang muka. Maafkan saya, seringkali tanpa disadari kita mengata kita anak Tuhan, tapi kita masih jatuh di tempat ini. Jangan pernah kita bertahan, karena pribadi yang disukai oleh Tuhan tidak pandang muka. Dan yang kedua, tidak butuh eksistensi, karena penilaian kita bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Kita akan sambung lagi ya.